Bang Son, Bang Son, itu yang masalahnya sekarang apa nih Bang Son? Pesta dudukannya yang lama dengan yang baru nih. Nah, terus jalan keluarnya bisa? Bisa. Nama saya Intan Sucinerhati, saya peneliti paleooceanografi. Paleooceanografi itu adalah salah satu bidang di dalam ilmu kelautan. Jadi seperti kata dalam bahasanya sendiri, ada paleo dan oceanografi. Nah, paleo itu kan artinya tua, masa lampau. Jadi paleooceanografi itu adalah bidang yang melihat perubahan laut di masa lampau, quote and quote, sebelum ada data pengukuran. Nah, bagaimana kita bisa menguak data kelautan ketika masa itu sudah lewat, tidak ada mesin waktu untuk kembali. Ternyata alam itu juga merekam jejak-jejak perubahan lingkungan, seperti terumbu karang atau bahasa Inggrisnya coral reef. Itu dia sebenarnya memiliki rekam jejak keadaan lingkungan laut di masa lampau. Waktu kecil saya pengennya jadi arsitek, nggak kebersit lah jadi peneliti, apalagi pekerjaan seperti sekarang kan nyelam, ngebor di dalam laut gitu ya. Mungkin waktu kecil mikirnya peneliti itu hanya ada di National Geographic gitu. Tapi waktu saya SMA, kebetulan waktu itu mungkin ada yang masih ingat fenomena iklim yang melanda Indonesia tahun 97-98, dan itu namanya El Nino Southern Oscillation atau ENSO. Yang terjadi adalah kemarau yang sangat ekstrim. Dan setelah itu, tahun 98 terjadi banjir. Itu adalah sebuah siklus. Jadi sebuah fenomena yang datang, pergi, dan akan datang lagi. Kalau hal ini akan terjadi lagi, bagaimana kita bisa mengantisipasinya? Kalau El Nino besar terjadi lagi, bagaimana kita membuat masyarakat lebih siap? Dan dari situ saya belajar kalau ENSO itu bisa direkam. Dan salah satu alat perekamnya itu adalah karang. Nah, dari situ saya tertarik. Jadi waktu saya S3 tentang penelitiannya itu tentang jejak ENSO melalui karang. Karang itu sesuatu yang indah, tapi dia itu luar biasa bergunanya, terutama untuk orang iklim, orang lingkungan, karena dia merekam jejak yang otherwise kita nggak punya datanya. Jadi di lapangan untuk mengebor karang yang dibutuhkan,
kita menggunakan kompres air. Jadi dengan pistol udara yang berputar dan pistolnya itu disambungkan dengan pipa yang ujungnya matanya ada mata diamondnya. Nah, ketika matanya itu berputar, kita akan terus dapat masuk ke dalam karang. Nanti akan ada extensionnya lagi supaya terus masuk sampai akhirnya kita bisa mengebor sampai ke dasar karang itu tumbuh. Proses pengambilan sampel melalui pengoboran ini tidak membunuh koloni karang. Analoginya seperti ketika manusia sakit dan dokter harus mengambil sebagian sampel dari tubuh kita, misalnya sampel darah kita. Proses pengambilan sampel darah itu dilakukan namun tentu tidak membunuh manusia itu sendiri. Esensinya adalah di situ. Begitupun dengan pekerjaan kami untuk melihat bagaimana kondisi karang, kami harus mengambil sampel karang tanpa membunuhnya. Siung-siung gimana ya, manis. Itu kita maju lagi ke arah utara, itu ke arah Teluk Dalam. Tapi sebelum masuk ke Teluk Dalamnya kita udah agak belok kanan, karena ternyata untuk pas masuk mau ke arah Teluk Dalam itu kita agak sedikit ragu karena posisi waktu itu hujan. Ada beberapa insiden yang hampir hanyut, hampir tenggelam, hampir apa, itu dikala kita berusaha melawan alam, jadi pikiran kita juga udah nggak jernih. Nah, tapi dari satu insiden nyaris-nyaris itu saya jadi belajar, kalau sedang begini, tenang. Nah, justru itu yang saya suka dari menyelam, karena selam itu menurut saya filosofinya bagus banget. Jadi kalau di selam, pertama kan kita harus selalu teamwork, paling nggak harus berdua. Nah, terus kalau ada apa-apa, motonya itu diam, nafas, berpikir. Dan di darat itu ternyata filosofi itu emang benar. Awal interaksi dengan LIPI adalah sebagai kolaborator. Jadi dulu saya kolaborasi dengan teman-teman LIPI dan saya merasa paling nyambung, paling
enak buat diskusi sains tentang arahnya kemana dan lain-lain. Jadi no-brainer ketika saya memutuskan kembali ke Indonesia, saya maunya masuk LIPI. LIPI sangat menghargai kepakaran. Jadi justru kita fokus dengan suatu bidang, tapi di saat yang sama juga berusaha mengaplikasikannya, itu dihargai. Dan menurut saya itu core jiwa dari seorang peneliti. Ini adalah foto X-ray dari sampel karang, di mana kita bisa melihat garis pertumbuhan tahun karang. Kita bisa melihat 1 tahun yang lampau, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Misalnya ya ujungnya mungkin saat ini adalah tahun 2010. Jadi kita bisa hitung mundur 2009, 2008, 7 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya step pertama saja untuk menentukan umur dan posisi waktunya. Tapi yang lebih penting yaitu kita bisa mengetahui kondisi pada saat-saat itu. Jadi tahun 2010 bahkan bulan apa gitu, bulan Februari misalnya, temperaturnya berapa sih, panasnya gimana, salinitasnya seperti apa. Dan bayangkan kalau kita punya data suhu dari masa lampau ke masa sekarang, kita punya database. Apapun yang saya lakukan sekarang, data apapun itu kan pasti ada tingkat kesalahannya. Bahkan paradigma cara berpikir saya maupun komunitas iklim bisa berubah. Dan itu serunya, karena itu justru membuat kita, keberadaan kita di bidang keilmuan itu sangat diperlukan. Jadi gini, kalau bidang ilmunya ya sudah tahu jawabannya gitu kan, terus mau apa gitu. Nah, iklim itu sesuatu yang paradigmanya berubah. Saat ini, saat tertentu kita melakukan yang terbaik. Dan mungkin selanjutnya bisa jadi salah, tapi itulah evolusi ilmu pengetahuan. Welcome again to the UNESCO LIPI Masterclass series on coastal and marine resources for sustainable development. So my name is Intan Suci Nurhati. I'm actually a climate scientist at RCO, or Research Center for Oceanography of LIPI, or the Indonesian Institute of Sciences. Kami undang Menteri Riset Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk memberikan penghargaan kepada Dr. Intan Suci Nurhati, penerima penghargaan LISA